Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Habib Syafi Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan Kebahagiaan. Nah, kali ini gua akan bahas Barcelona, terupdate seputar Xavi Hernandez, La Liga yang sebenarnya bener gak sih mendatangkan Kylian Mbappe ke Real Madrid gitu kan. Terus juga di samping gua nggak sendiri, udah ada temen gua ini, dia pencetus yang mewajibkan pemain bola tuh harus 11 lawan 11. Yang main bola tuh harus pakai jersey. Ya, offside juga peraturan offside. Dari lu ya? Iya. Tadinya pakai jersey. Tadi kan kalau enggak pada mau pakai baju pocong. Yang gue pikir baju adat. Baju adat, cuma agak ribet. Yeah. Jadi Stefanus Apridita lah orang yang main bola 11 lawan 11 pakai jersey kiper harus beda. Iya, betul. Nah, tadi nggak ada corner gitu ya? Nggak ada corner. Pantulin ke tembok. Bukan. Apa ini? ditungguin. Kan masih ada itulah. Ditungguin. Tapi beliau ini seorang penulis ya di Pandit Football dulunya. Betul, sekarang dulu. juga di Tackle Bebas. Dan lu kalau mau follow ada Instagramnya namanya Stefanus Apridita. Betul. Dan lu buat fans Man United nih, kalau mau belajar ikhlas, belajar pasrah, belajar muhasabah, husnuzon, semua lah, dari semua kebaikan di dunia ini, belajar dari Manchester United. Ini dosen MU. Tapi sekarang kita ngomongin Barcelona karena penonton gue ini setia, dia La Liga juga, Madrid juga banyak, fans Madrid, fans MU juga banyak. Justru haters tuh mengamati pergerakan lawannya ya. Kan kalau kata Koci kan bukan haters, itu fans yang belum sadar. Domba gitu yang tersesat. Domba yang tersesat. Nah, Barcelona, lu sekarang kan gini, Barcelona tuh semenjak diumumkan Xavi mundur, ternyata nggak pernah kalah, draw, menang, draw kayak gitu. Menang, ya. Itu lawan Atleti menang kemarin. Lawan Atleti 3-0. Ya kan, lawan Bilbao sih agak susah memang. Napoli menang. Napoli lolos. Itu semua terjadi ketika Xavi mengundurkan diri. Tapi dari sudut pandang luar nih, lu yang bukan fans Barcelona, sebenarnya ngeliat Barcelona di era Xavi gimana sih? Kalau keluar di tahun sekarang itu kecepatan apa enggak? Atau harus butuh waktu lagi atau seperti apa yang lu lihat itu? Kalau yang gue lihat sebenarnya Xavi itu tidak seburuk yang dilihat dari awam ya. Kalau awam melihatnya tuh tidak seburuk itu. Nggak tahu kalau misalnya kita ngelihat tiap pertandingannya Barcelona. Jadi kan kita nggak tahu ada perubahan kah atau mainnya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ngelihat dari sudut luar, dia dapat trofi kok. Dapat tahun lalu. Iya, La Liga. Terus juga dia musim ini masih berpeluang dapat trofi, bahkan dua trofi, UCL sama La Liga. Jadi kalau menurut gua memang mungkin ekspektasinya yang ketinggian dan dia tidak mau menjelekkan tim yang dia cintai, makanya dia yang mundur. Kalau yang itu gua sepakat. Dia tidak mau menjelekkan tim yang dia cintai, dia mundur. Dengan keputusan Xavi mengundurkan diri, itu kan kalau dia masih stay pada riuh tuh, fans pada riuh, di squad juga malah jadi berantem sendiri, ada yang pengen dikeluar, ada enggak. Tapi bukti cinta dia sama Barcelona, ya udah daripada Barcelona yang jelek, mending gue yang cabut. Iya, tapi kalau menurut gue harusnya dikasih kesempatan lagi. Toh musim belum berakhir, nggak fair kalau dia diadili secepat itu gitu. Karena kalau ada komparasinya nggak pelatih-pelatih lain? Pelatih-pelatih lain itu tuh sebenarnya kayak Jose Mourinho. Mourinho itu kan biasanya di musim ketiga dia baru cabut. Ya kan? Kayak musim ketiganya jelek terus dia cabut gitu. Ini kan Xavi baru musim kedua kan, baru 1 musim lagi deh cobain gitu, atau at least sampai kontraknya beres. Kalau memang itu dirasa tidak membawa perubahan dan kemajuan, ya udah pisah jalan gitu. Nah itu bahkan juga kayak Pep ada momen nggak dapet trofi ya di City. Trofi nggak tahu gua. Sir Alex dulu pernah nggak dapet trofi, ya kan? Maksudnya tuh memang musimnya bahkan ini tuh muda hitungannya gitu, pelatih muda dan usia melatihnya juga masih muda. Masih harus dikasih waktu dan kesempatan harusnya. Cuma ini masalah waktu dan kesempatan itu bisa jadi perdebatkan. Kalau dari guanya sendiri, Xavi itu sebenarnya didatengin di saat bukan yang dimau dan dibutuhkan oleh Barcelona secara momen, Karena saat itu Barcelona lagi nggak punya duit, lagi krisis secara ekonomi, lagi riuh-riuh presiden yang sebelumnya korupsi, atau dia nyari pelatih lagi agak susah nih. Pelatih yang mahalan, pelatih yang udah pernah track record bagus.
Tapi gimana cara meredam biar nggak riuh-riuh gitu kan? Legend lah Masukin legend biar fans diem, pemain diem, nurut gitu kan. Nah cuma yang gue bilang kalau misalkan buat nurut dan respect aja sebenarnya nggak cukup buat Barcelona. Gitu kan, emang harus Barcelona dipegang sama yang kompeten, yang kredibel. Jadi kalau emang dasarnya aja diambil dari momen yang salah, ya mau stay mau enggak tetap salah juga. Nah, apalagi kalau yang tadi nih dari awam kan ngelihat pasti ngeliatnya datanya adalah Xavi dapat trofi kok. Dapat trofi, terus gitu menang-menang juga musim ini masih punya kesempatan gitu. Nah, itu. Nah, kalau yang sering nonton terus-menerus itu tuh dia tuh ketika kalah selalu ada hal-hal yang misalkan gini, line up aneh gitu kan, atau Sergio Roberto masuk terus dia blunder gitu kan, atau pemain-pemain yang udah sering blunder tuh yang tahun lalu dah tetap itu dimainin lagi sampai di saat ini pemain udah nggak beres gitu kan, keluarin, ganti, nggak usah main, lama banget, coba terlalu banyak cobanya sampai banyak poin yang berkurang. Walaupun akhir-akhirnya juga pemainnya dipindahin, dipinjemin kayak gitu, itu yang dilihat dari kalau yang nonton terus gitu kan. Tapi kalau lu emang ngerasa kecepatan karena apalagi MU tuh, berapa lama langsung ganti karena nggak pressure kan bikin sebuah tim itu jadi kondusif itu kan nggak cuma setahun, semusim 2 musim gitu. Kalau dari gua sendiri nih MU, Sir Alex kan butuh musim dari tahun 86 baru juara pertama kali 91, 92 baru Premier League. Butuh 6 tahun untuk dapat Premier League gitu. Cuman memang tekanan sekarang ditambah media juga, jadinya mental health-nya juga keganggu gitu. Dan kalau menurut gua sih memang harusnya lebih sabar, dan kalau misalnya tadi kayak lo bilang mungkin dia salah pilih pemain, salah strategi gitu. Ya memang nggak ada lagi pemainnya. Lo juga bilang duitnya juga terbatas gitu. Xavi menggunakan apa yang ada saat ini gitu. Dan mungkin saat itu pemain yang kemarin main jelek terus kenapa dimainin lagi saat latihan dia main bagus. Oh, nggak dilihat saat. Betul. Tapi kan gini, kalau misalkan di latihan main bagus pas ini jelek, besoknya diulang lagi. Diulang lagi, mas gua ya mending bagus pas main, jangan bagus pas latihan. Kalau gitu. Iya, tapi mungkin ya itu tadi beban juga bukan cuma ada di Xavi, tapi bebannya juga ada di pemain itu sendiri yang main gak lepas dan mungkin sudah tidak ngikutin arahan Xavi lagi gitu. Tapi prediksi lu gimana nih, Dit? Soalnya kan kalau Xavi bilang mau menang Liga Champions atau enggak, gue tetap keluar. Tapi pemain kalau dikumpulin mungkin 90% pengen Xavi tetap stay gitu kan. Lu gimana prediksi ini? Kalau Barcelonanya dan Xavinya? Stay kan udah jadi singkatan untuk pelatih Indonesia ya, stay ya. Tapi kalau misalnya memang Messi aja udah dari berapa kali kan dia mau cabut terus diajak ngobrol nggak jadi. Mungkin jadi ada kemungkinan kayak gitu. Kalau misalnya nih juara La Liga atau UCL dapat gelar aja musim ini, karena dua-duanya gelar ini prestisius. Dan apalagi La Liga ya, ketika mereka udah ketinggalan jauh akhirnya bisa ngebalap dan ngalahinnya Real Madrid gitu, rival abadi, terus juga di UCL bisa dapat, nggak menutup kemungkinan apapun diobrolin lagi. Bisa inilah, bisa terjadi gitu di sepak bola. Gokil, berarti sebenarnya memang masih ada peluang kalau Xavi stay. Masih ada peluang. Masih ada peluang. Itu terjadi kalau misalkan dapet salah gelar. Satunya nih. Iya, dapat gelar. Memang Liga Champions yakin lo ngelihat Barcelona dari Bagan dan undian sih cukup diuntungkan. Di final ya. Kan kalau udah di final siapapun lawannya, even itu City atau Madrid, 50-50. Benar. 50-50. Benar. Jadi gua masih ngeliat juga ada potensi Xavi ditahan. Karena kan ya yang ada contoh kayak Messi gitu kan, diulang-ulang tetap masih stay. Oke. Masih bisa. Sekarang ada 2 pemain Brazil. Lu yang kalau keinget pemain Brazil di Barcelona siapa? Dari zaman-zaman dulu. All of time. Ya Ronaldinho. Rivaldo. Serem-serem tuh. Iya, Silvinho, back kiri. Iya, terus siapa lagi? Romario.
Dani Nggak sempet Alves. nonton Dani Alves. Ya, Romario nggak sempet lah peralihan waktu itu. Rivaldo udah Dani tadi ya. Alves. Ronaldo botak. Ronaldo botak. Ya kan banyak Adriano pemain-pemain Herrera, Brazil. Iya. Maxwell. Adriano kanannya Dani Alves ya kan. Nah, berita yang lu dapat dan lu terima apa tentang Rapinya dan Vitor Roque? Lu kan kadang-kadang nonton Barcelona juga, baca-baca berita juga Barcelona, Rapinya dan Vitor Roque. Rapinya ini kalau menurut gua lihat dia main di Inggris juga kan. Inggris kan, nah. Leeds United gitu. Waktu di Leeds bagus, Pip. Bahkan kalau gua main FPL Fantasy Premier League itu biasanya masang dia karena dia kalau nggak assist ya cetak gol gitu. Cuman harga yang dipasang itu membebani dia kalau menurut gua. Untuk 80, ya 70-an gitu dan pindah ke Barcelona itu bukan hal yang mudah. Di Leeds nggak ada ekspektasi. Lo kelihatan sedikit main gocek-gocek, menonjol sedikit. Ya jago pasti kelihatan jago gitu. Ketika di Barcelona udah orang jago lain. Betul, udah hukumnya harus punya kontribusi. Even itu gol atau assist gitu. Karena pendahulunya kan Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Brazil itu bagus banget di Barcelona gitu. Jadi kalau menurut gua Rapinya pertama dia kena beban mental harga yang mahal, kemudian beban ekspektasi ya. Dan gue nggak tahu nih, gue karena nggak banyak nonton Barcelona, mungkin strategi Xavi tidak mengakomodir kemampuan dari atau potensi dari Rapinya karena waktu itu zaman Bielsa, Rapinya itu beneran jadi sentral penyerangan gitu. Oh, iya. Bener jadi poros gimana kita membangun tim untuk mengelilingi Rapinya. Kalau ini kan dia jadi side dish, jadi acar ibaratnya. Iya, bintangnya banyak gitu. Dia nggak punya porsi yang banyak. Sekalinya dia dapat bola, sekalinya dia dapat porsi, blunder, jadi jelek gitu. Jadi makin kesorot. Makin kesorot aneh-anehnya. Iya, dan semua mata tertuju sama Barcelona, salah dikit ya sikat gitu. Kalau Leeds kan banyak yang nggak peduli gitu. Bener. Kecuali fansnya sendiri gitu. Gitu ya, jadi sebenarnya dia pemain yang bagus, bagus kualitinya good player gitu, tapi bukan untuk belum jadi world class karena ini belum letek. Waktu itu kan masih 23 kalau nggak salah. Karena ya kalau ke Barcelona, ke Madrid, bahkan ke MU lah itu harusnya udah kayak world class Betul, karena ini unitnya pasti beda sama unit-unit yang di klub sebelumnya. Kalaupun pemain muda bukan yang jadi tonggak harapan gitu loh, Pip. Jadi pemain yang jadi sentral gitu karena ya harus dibina dulu kan. Iya, tapi kalau lu bilang muda, Lamine Yamal di bawah 20 tahun tuh, nyetel langsung mantep. La Masia. Terus dia lama di Barcelona, Spanyol gitu. Jadi kulturnya dia nggak perlu adaptasi, Pip. Dan siapa sih yang berekspektasi sama anak 16 tahun gitu kan, Pip? Maksudnya nggak ada beban, gaji tuh nggak ada tuh. Betul, gaji nggak ada. Dia jangan dikasih nomor 10 dulu berarti. Betul. Jangan dikasih nomor 10, jadi Ansu Fati. Iya. Kalau Vitor Roque belum kelihatan apa-apa. Belum kelihatan. Dia belum banyak juga kan main juga jadi sub terus kan. Beberapa kali dicoba jadi starter tapi kurang perform juga. Dari Brazil memang kurang nyetel lah. Neymar juga butuh waktu itu. Iya, agak lama. Dari Santos nggak langsung, walaupun ini wonderkid, pemain muda terbaik dunia saat itu, tapi nggak langsung yang nyetel gitu. Tapi Neymar gue nggak nonton Santos nih kan, tapi emang udah jago. Iya. Kalau si Vitor kan nggak se Neymar lah. Iya, gitu. Namanya dulu nggak Neymar kan semua orang ngomongin gitu. Mana sih kita nggak nonton di TV nih gitu kan, nonton di YouTube. Nah kalau ke tengah ini ada pemain yang lagi cedera, Pedri, Gavi, De Jong. Nah Pedri, Gavi, De Jong. Ini pemain yang menurut lu di antara ini 1, 2, 3-nya yang mana nih? Paling bagus jagonya sampai ke bawah. Frenkie De Jong 1. Frenkie De Jong 2, Pedri, 3 Gavi. Kenapa? Nah, kenapa dulu? Kenapa? Frenkie De Jong itu pemain komplit versatile. Dulu tuh hampir dibeli MU, Pip. Lo tahu kan? Iya. Hampir mahal lah. Dan dibeli dari Ajax juga mahal. Dia tuh bisa jadi defensive midfielder. Waktu di Ajax gitu. Bisa jadi CMF. Kan, CMF. Terus bisa jadi back tengah. Waktu itu pernah main back tengah, Pip. Di Barca juga pernah. Bareng Daley Blind waktu itu. Jadi kalau menurut gue ini pemain yang bukan cuman progresif aja, bukan cuman menyerang aja, tapi defensifnya juga baik. Gitu. Untuk ukuran pemain yang kita lihat kan kecil, kurus gitu. Pemain yang punya visi dan punya awareness defensif yang baik itu jarang, Pip.
Lu nonton pas di Ayak. Ya makanya kan lu nanya karena gue di Barcelona gimana mau ditonton, orang cedera terus. Oh iya. Gitu, tapi nggak tahu nih apa yang terjadi ketika dia di Barcelona. Karena gue nggak tahu gimana dari musim pertama, apakah dia langsung turun, apakah dia sempat perform dulu. Gue nggak ngikutin gitu waktu di Barcelona. Kalau dari Barcelona itu banyak tuh yang kebantah omongan lu, kayak misalkan defensifnya. Jangan-jangan kayak dia kayak si Rapinya di Leeds gitu kan, karena iya Ayak kita tahu akademinya bagus, emang klub gede juga, ya tapi Eredivisie, kayak gitu kan. Ketika ke Barcelona setuju. Gue nggak tahu apakah dia emang harus tandem. Dia pernah main kayak bareng Gundo gitu kan di tengah dua, pernah main bareng Busquets. Buat gantiin Busquets itu berat banget. Dia sendiri nggak pernah bisa untuk jadi kayak poros di tengahnya itu, metronom di tengahnya dia nggak pernah bisa. Tapi emang fleksibel, dia bisa jadi back gitu kan. Cuma kalau dia jadi gelandang atau defense midfield, itu emang kacau sekacau-kacaunya, kayak bola lepas di dia dan hilang gitu kan. Bola lepas di dia hilang, membahayakan pertahanan. Padahal dia jadi orang terakhir ya, filter terakhir lah ya. Iya, kayak gitu-gitunya. Sama ketika lagi diserang, gue inget banget, ini paling gue gedek banget sama De Jong saat lawan Munchen. Oke, lawan Munchen kalah, cuma golnya kayak gimana ya? Golnya bola 2 kali lepas dari De Jong. Dia lepas bola hilang, ngambilnya nggak mau, winning ballnya nggak ada dia. Frankie tuh kayak gitu. Tapi gue ngelihat dia potensi bisa megang bola tuh kayak ngelewatin 1-2 pemain. Safi kayak Safi. Sebenarnya lebih kenceng tenaganya dari Iniesta Safi. Berarti. Lebih kenceng dari Iniesta. Orang gue pernah ngelihat, gue yang videoin tuh langsung. Dia sama Dembele larinya kencengan dia. Tapi dia nggak mau sering melakukan itu, maksa. Karena di saat musuh lagi ultra defense atau lagi counter, dia tuh nggak mau yang maksa sampai depan lari, cuman beberapa kali doang kehitung. Padahal dia tuh punya itu yang gue sangat sayangkan dengan mungkin gaji yang tinggi. Kenapa nggak naikin etos kerja kayak gitulah. Selain awareness defense-nya tuh kacau sekarang kayak gitu. Kalau yang gue tangkap ya, sebenarnya pemain ini nih cukup lengkap. Dia punya sisi defensifnya ada, cuman memang dia tidak bisa diandalkan untuk bertahan sendirian. Dia nggak kayak kalau di MU sekarang, gue kaitin lagi sama MU karena gue nontonnya MU kan. Kayak Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo itu punya sisi defensif yang bagus juga untuk ukuran pemain CMF. Mungkin itu juga yang dimiliki Frankie De Jong. Untuk ukuran CMF, AMF dia defensifnya bagus gitu. Tapi kalau untuk diandalkan dia dipasang di MF atau jadi center back kurang gitu. Dari sisi posturnya juga kan. Ya agak mungil tuh kalau si Mainoo. Ya itu sih kalau gua. Kenapa si Gavi di bawah terakhir? Karena gini, malah justru banyak orang yang bilang ini justru Gavi, Pedri sama De Jong yang bikin delay karena sering banget karena dia fisik. Gue bilang aja nih, Pedri fisik lemah. Ketika counter, dia tuh nggak pede buat lari terus Spartan sampai depan tuh nggak tetep balik, bola berhenti, musuh turun, belakang lagi. Kayak bisa aja lo nyelindip ke situ, di stop lagi. Itu yang ada di Barcelona, keterbatasan endurance. Gitu. Karena gue ngelihat Pedri di Spanyol, Pip. Oh iya, makanya tuh kayaknya Pedri itu peak performance-nya waktu Euro atau Piala Dunia aja itu. Euro yang kalah sama Italia terakhir. Internasional tuh. Internasional apa? Bukan Euro itu. Euro sama Super League. Super League apa sih itu pokoknya? Nation League. Nation League. Itu jago tuh. Nah, itu kan bagus gitu. Jadi sekali lagi gue tidak melihat dia di Barcelona gitu, Mas. Kalau lo secara individu, Pedri jauh lebih matang gitu. Karena terbukti dia duluan dapat Ballon d'Or. Golden Boy. Gitu. Dan Pedri ini dia lari kemana-mana, Pip. Pas di Spanyol ya? Spanyol tuh ada di mana-mana gitu. Sampai ada satu meme yang paling terkenalnya kan yang kempot, yang dia kayak sayu matanya gitu. Jadi ini pekerja keras, ditambah lagi dia punya umpan yang bagus, visi yang bagus. Itu mah bagus banget. Makanya. Kurang fisiknya kalau di Barcelona. Iya karena diforsir. Dokternya Barcelona. Diforsir kalau menurut gua. Pemain muda itu kan sedang tumbuh tuh ininya, otot-ototnya, terus tulangnya gitu. Jadi rawan banget kalau dipaksa 90 menit tiap saat gitu. Ya berarti emang bener kalau misalkan ngesiasatinnya tuh emang jangan main 90 menit. Tarik menit 50. Enggak, 9 menit aja tuh, enggak pakai puluh. 9 menit. 9 menit. Nah, itu Barcelona. Nah, Madrid kalau datang Mbappe, apa yang terjadi sama Madrid?
Kayaknya kalau Mbappe udah nggak ngejar di La Liga deh tuh. Ya UCL, tapi UCL juga dia Iya, sebenarnya tanpa Mbappe pun masih bisa. Masih bisa. Cuman memang musim ini kan yang dikeluhkan mereka tidak punya goal getter. Karena ngarep ke Joselu ya pemain mediocre lah, kita tetap akui gitu kalau harus jadi penggantinya Benzema gitu. Dan berharap sama Bellingham dia harus maju ke depan, sedangkan di tengahnya nanti harus kerja ekstra. Dan Vini sama Rodrigo bagus, mereka juga menunjukkan produktivitas yang baik di musim ini, tapi akan sampai kapan kalau pengen meraih treble yang nggak pernah mereka miliki gitu. Kalau menurut gua ini adalah missing puzzle yang melengkapi mereka harus dapat treble, karena itu yang selalu dibangga-banggakan oleh Barcelona gitu. Yang tidak dimiliki dia, walaupun dia pemilik UCL terbanyak gitu. Treble belum pernah. Belum. Dan mungkin itu yang mereka cari gitu. Iya. Kayak City dapat Haaland nih kan. Puzzle terakhirnya nih, nih treble. Dan setelah hilangnya Ronaldo, nggak ada lagi marketing yang baik gitu. Mbappe akan jadi wajah yang masalah yang marketing. Baik. Iya, marketing karena Bellingham belum tuh. belum untuk jadi wajah tuh belum ya, tapi lovable dia. Lovable dan menurut gua akan jadi, kalau Mbappe nggak jadi ke Liga Prancis, dia akan jadi wajah La Liga bahkan, bukan cuma Real Madrid. Tapi memang pengen punya yang instan kalau pengen ngeraup untung yang cepat gitu, Mbappe. Tapi kalau dari sisi permainan masuk aja sih, makin Mbappe serem sih ke Madrid. Posisinya jadi gimana tuh? Tengah dia pasti. Pasti Rodrigo sama Vini agak ke sayap kan. Bellingham. Cuman tengahnya Kamavinga tuh Tchouaméni, wah serem sih. Dia Prancis. Ada Guler tuh kalau jadi Brahim Diaz masih ada. Serem. Alphonso Davies kiri Alphonso Davies. Mau digolin banget. Benar. Udah, apalagi celahnya. Nggak ada. Pelatih Ancelotti. Ya sebenarnya Rudiger sama Nacho atau Rudiger sama Militao, tapi kan bagus. Militao bagus. Iya. Ya itu maksud gua. Ya dia back bagus, cuma bukan world class. Madrid gitu kan, bukan kalau bukan zamannya Ramos, Varane waktu prime gitu. Iya, nggak segitu. Itu masih ada, cuma ya tergantung lawannya juga. Kalau Barcelonanya kocak, nggak ngelawan, wah itu seram. Ya tergantung pengganti Xavi. Sama dia beli siapa gitu. Keuangan karena Barcelona sekarang kayak pengen misah sama Nike, punya brand sendiri kayak gitu. Terus ada investor orang kata tapi yang versi nyerap keringet. udah kayak gitulah nih Barcelona. MU ada berita-berita sedikit, mau beli siapa atau ada pergerakan apa? Beli caranya menang aja lah dulu. Caranya voucher menang dulu deh. Penalti dah nggak apa-apa dah sekarang. Oke, itu dia tadi. Ini mumpung ada Dita di sini, banyak ilmu-ilmu yang diambil. Ya kan, jangan lupa tuh kalau fans MU kalian harus nikmatin dan saksikan konten Stefanus Apridita. Instagram, TikTok ada. Nah, itu dia. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola Momentari Sepak Bola dengan kebahagiaan.